Dari Perjuangan, Bambang Suryadi alias Petor Suryadi menyebut Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas sekaligus elit PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi yang kini diragukan keasliannya. Ya, dalam keterangannya pada wartawan Jumat lalu, Petor menyebut Andi melihat dokumen tersebut saat proses pencalonan Joko Widodo di Pilpres 2014. Namun dokumen itu diduga cetakan ulang tahun 2012 saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Petor bahkan mengklaim dokumen tersebut dicetak di Pasar Pramuka, Salemba, Jakarta Pusat oleh tim Jokowi yang berasal dari Solo. Keterangan tersebut ditulis di sejumlah media online dan dibacakan kembali pakar hukum tata negara Refli Harun. Menurut Petor, saat persiapan pencalonan Jokowi pada Pilpres 2014, Andi Wijayanto menjadi salah satu pihak yang sempat melihat dokumen tersebut. Andi belum sadar saat itu kalau dokumen yang ia lihat adalah hasil cetakan 2012 saat Jokowi hendak maju Pilgub DKI, ungkap Petor kepada wartawan Jumat. Lebih mengejutkan lagi, Petor mengungkap bahwa dokumen tersebut dibuat di Pasar Pramuka, Jakarta oleh tim inti Jokowi yang dibawa langsung dari Solo. Tim tersebut terdiri dari David, Anggit, dan Widodo yang kemudian bergabung dengan kader PDIP DKI seperti Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Untuk melengkapi kekurangan berkas pendaftaran Jokowi ke KPUD DKI, mereka turun ke Pasar Pojok Pramuka, ujar Petor. Nama Widodo disebut sebagai aktor utama pembuat dokumen tersebut yang kini disebut-sebut menghilang sejak Bambang Tri, penulis buku kontroversial, membeberkan dugaan pemalsuan ijazah Jokowi ke publik. Widodo tidak bisa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman media yang sudah hadir di acara kami hari ini, jumpa pers dari tim kuasa hukum anti kriminalisasi akademisi dan aktivis gitu ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, jumpa pers ini sebenarnya merespon pernyataan. Jadi ada dua, merespon pernyataan dari kuasa hukum pelapor saudara Jokowi, Joko Widodo, dan yang kedua adalah akan menginformasikan perkembangan terkini dari kasus pelaporan beliau, plus termasuk perkembangan terkini apa yang akan kami lakukan. Alhamdulillah yang sudah hadir di sini ada koordinator litigasi Bang Petrus, beliau ini yang pakaian hitam ya, berduka gitu. Hukum sudah rusak dari kita berdua. Jadi hukum sudah ini Bang Petrus Nasilis gitu ya. Beliau ini adalah koordinator gitu ya, koordinator untuk bidang litigasi. Ada Ustadz Ahmad Kosidudin, dia koordinator bagian non litigasi gitu ya. Kemudian ada jadi Bang Petrus, Pak Samsir Jalil yang dari awal tadi menemani kita gitu ya. Ini tim kuasa hukum juga. Lalu kemudian ada Pak Bajemi gitu ya. Ada prinsipal. Nah, sudah ketawa beliau gitu ya. Ada Mas Roy Suryo gitu ya. Selalu membawa pesan terbaru terkini apa yang orang belum tahu. Nah, itu yang membuat kita penasaran. Kemudian Bang Jahmada gitu ya. Jahmada gitu ya. Ini sudah hadir juga dan ada beberapa teman-teman tim di belakang gitu ya, akan bersama kita sampai akhir selesai acara ini. Baik teman-teman sekalian, sesuai penjelasan saya tadi untuk sesi pertama merespon dulu, jadi merespon pernyataan dari tim kuasa hukum pelapor gitu ya. Mungkin untuk pertama Bang Kosidin dulu ya. Baik. Itu baru ke Bang Petrus di sini Bang. Ya, saya kan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan media juga saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita tahu bahwa persoalan dugaan ijazah palsu saudara Joko Widodo ini bukan lagi menjadi persoalan klien kami ya, ini Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, tapi sudah menjadi persoalan seluruh rakyat Indonesia. Dan karena itu ketika kemarin kuasa hukum saudara Joko Widodo menyelenggarakan konferensi pers, maka kami segera bermusyawarah untuk memberikan respon terhadap sejumlah substansi materi yang disampaikan oleh kuasa hukum saudara Joko Widodo, karena menurut kami banyak ya statement yang disampaikan itu bias, tidak sesuai fakta, dan ada yang bahkan bernarasi framing. Karena itu kami ingin sampaikan tanggapan resmi dari kami agar publik bisa menilai apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus ini, dan sebenarnya secara faktual, secara de jure proses hukumnya itu sampai di mana. Baik, yang pertama saya ingin memberikan respon terkait masalah keaslian ijazah saudara Joko Widodo.
kami dari tim advokasi tegas menyatakan bahwa sampai hari ini belum ada satu ketetapan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memberikan deskripsi atas ijazah saudara Joko Widodo, sehingga kami membantah statement dari kuasa hukum saudara Joko Widodo yang menyatakan bahwa ijazah saudara Joko Widodo dideklarasikan atau dideskripsikan sebagai identik atau asli hanya berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri. Ingat bahwa persoalan ijazah ini tidak lagi menjadi persoalan yang cukup dengan deklarasi satu institusi, apakah itu UGM, apakah itu kuasa hukum saudara Joko Widodo, bahkan institusi Barreskrim.